Investor di Kota Magelang persentasenya investor yang berinvestasi target 100%. Penyusunan profil pameran ini untuk menyusun profil pameran agar investor juga berminat di Kota Magelang. Kemudian program promosi PM selanjutnya adalah publikasi. Ini mungkin Bapak Ibu juga sering lihat di baliho-baliho kami menempatkan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita harus berdiri sejenak. Izin kami lanjutkan. Jadi untuk program promosi PM selanjutnya publikasi media online dan offline ini sudah kita lakukan juga. Selama ini sudah kita laksanakan. Di sini juga ada dari rekan-rekan media kita hadirkan. Mungkin nanti bisa memberikan masukan saran. Apa sih kiat yang paling bagus untuk kita bisa mengundang investor dengan program media online maupun offline ini. Selanjutnya untuk program pameran investasi tahun 2025 kita laksanakan di Jogja, 2026 off ya Mbak ya, atau di Bandung ada ya. Dan untuk 2027 ya lokasinya belum ada. Cuma perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, beberapa waktu yang lalu saya juga jalan-jalan ke Jogja. Ternyata ketika di salah satu pusat perbelanjaan itu ada pameran investasi dari Malaysia, rumah sakit Malaysia, dan ternyata setelah ada kegiatan itu banyak sekali yang melaksanakan kunjungan ke Malaysia tersebut. Artinya sebenarnya untuk pameran investasi promosi ini juga sangat-sangat mempunyai daya tarik yang kuat untuk menarik investor ke Kota Magelang. Kemudian selanjutnya kita juga mengikuti Central Java Investment Forum yang dilaksanakan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Tahun kemarin juga coba kita ikut kegiatan ini dan difasilitasi oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah untuk dicarikan investor baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, program selanjutnya itu fasilitasi peminatan investasi yang untuk dapat segera direalisasikan. Ini tahun 2025 juga kita laksanakan, 2026 juga kita laksanakan, dan di 2027 nanti kita juga akan merencanakan kegiatan ini. Next. Kemudian selanjutnya sosialisasi investasi kepada anak-anak di tahun 2027 ini kita laksanakan untuk anak-anak yang mahasiswa. Di tahun 2025 kemarin kita laksanakan di anak-anak usia dini, karena ini adalah salah satu mengakomodir dari FGD anak yang waktu itu sempat muncul untuk dilaksanakannya sosialisasi tentang investasi kepada anak. Tapi mungkin ini jangka panjangnya bagus, tapi jangka pendeknya kurang mengena. Nah, yang tahun 2027 besok kami coba merencanakan langsung kepada adik-adik kita mahasiswa, yang kami berharap mereka sambil masih kuliah juga masih sudah bisa sebagai investor. Ataupun saya yakin rekan-rekan ini ada akademisi juga yang hadir di sini. Alhamdulillah dengan adanya mereka kita gandeng, yang harapannya akan bisa memberikan jalan atau jembatan kepada investor-investor luar yang mungkin akan susah apabila dari kami sendiri yang menariknya ke Kota Magelang. Selanjutnya, program selanjutnya yaitu pembuatan video. Pembuatan video review. Kita sudah ada video investigasi investasi tahun 2021, sudah sangat ketinggalan banget. Sekarang udah banyak banget perkembangannya di Kota Magelang.
tentunya perkembangan ini juga selalu didukung oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga di tahun 2027 besok sudah mungkin ini 6 tahun harus kita perbarui lagi untuk video investasi yang kita harapkan nanti tidak hanya kita sebarkan di Indonesia tapi juga sampai di ranah internasional. Selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya yaitu bimbingan teknis pelaku usaha atau LKMPM dan OS Orba. Bimbingan teknis ini membantu pelaku usaha untuk melakukan laporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan bagi usaha yang menengah besar dan semester untuk yang menengah kecil. Kemudian pengawasan penanaman modal dilaksanakan dengan kita langsung pada lokasi pelaku usaha, di mana kita harapkan para pelaku usaha atau penanam modal ini juga akan memberikan layanan melaksanakan LKPM, kemudian juga melaksanakan kemitraan bagi pengusaha besar, kemudian melaksanakan CSR juga. Next. Kemudian program pengendalian pelaksanaan PM atau klinik LKPM di kelurahan-kelurahan tahun 2026 ini sudah kita mulai, dan alhamdulillah dari LPM di sini kita juga undang. Alhamdulillah kita banyak dibantu oleh para LPM dan dari kelurahan, sehingga para klinik LKPM ini berjalan di kelurahan-kelurahan. Selanjutnya untuk program pengendalian PM penanaman modal selanjutnya yaitu fasilitasi penyelesaian masalah pelaku usaha untuk membantu pelaku usaha merealisasikan usahanya apabila dalam pelakuan usaha melalui kendala. Saya berikan contoh misalnya ya, salah satu produk makanan yang kebetulan harus melaksanakan atau sertifikasi halal gitu. Nah, kemudian berbenturan dengan aturan atau berbenturan dengan perizinan atau berbenturan hal yang lain. Nah, kita fasilitasi hal tersebut. Nah, ini kegiatan yang kita maksudkan di fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha ini. Kemudian yang selanjutnya program pelayanan PM yaitu pelayanan perizinan di mall, pelayanan terpadu. Bagaimana tadi kita sampaikan di MPP, konsep satu atap mengintegrasikan semua perizinan dan perizinan publik yang kita harapkan akan mempermudah, mempercepat dan transparansi dalam hal pelayanan perizinan. Next. Kemudian Monef ini dilaksanakan setiap semester. Di Monef ini tentunya ada hal-hal yang memang harus diselesaikan, harus dievaluasi, diperbaiki, dan juga mungkin ada hal-hal yang memang harus ditingkatkan. Next. Kemudian untuk program PM selanjutnya dulu pelayanan keliling jemput bola kelompok rentan yang tadi saya sampaikan jempol keren. Ini kami melaksanakan perizinan, kami mendatangi para pelaku usaha. Next, selanjutnya program pelayanan review SOP dan SP perizinan berusaha dan non berusaha. Tentunya dalam FGD ini juga kami sangat mengharapkan konsep dari SOP dan SP dari Bapak Ibu yang hadir untuk mendapatkan saran dan masukan, sehingga dalam SOP di 2027 nanti apa yang menjadi keinginan dari Bapak Ibu sebagai stakeholder akan bisa kami pahami, karena dari SOP kami itulah dari panduan daripada sistem kerja kami. Next. Kemudian untuk pelayanan PM selanjutnya yaitu sertifikasi ISO 9001 di tahun 2015 dan 3007 001 di tahun 2016 ini ya. Di kita terakhir kita dapatkan di tahun 2024, sehingga di tahun 2027 kita harus melaksanakan kegiatan ISO itu sendiri untuk menjamin bahwa institusi kami, pelayanan kami betul-betul terbebas dari gratifikasi dan juga korupsi. Next, selanjutnya program penanaman PM selanjutnya adalah sosialisasi perizinan berusaha dan non perizinan. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perizinan di mall pelayanan publik maupun perizinan yang dilayani oleh BPM PTSP. Next. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan pemantauan pelaku usaha yang belum melengkapi persyaratan.
pemantauan ini untuk pemenuhan komitmen dilaksanakan untuk memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan perizinan berusaha yang juga belum terlengkapi. Metode yang digunakan melalui rapat koordinasi dan dinas terkait dan survei di lapangan. Jadi kita bukan berarti mau mencari pengusaha yang tidak melengkapi perizinannya, tapi bagaimana kita memfasilitasi apabila ada kendala dalam para pengusaha ini untuk mendapatkan perizinannya. Next, selanjutnya pelayanan konsultasi pengaduan, kita juga ada Monggo Lapor, kemudian ada kontak di WA maupun telepon, kemudian datang ke MPP kami juga ada kontak pengaduan, ada juga ruang pengaduan kami siapkan. Dan selama ini juga sudah alhamdulillah bahkan di tahun 2025 ini ada sejumlah 3.600 yang melaksanakan pengaduan baik secara telepon maupun hadir ke mall pelayanan publik. Selanjutnya untuk pelayanan insentif penanaman modal dan kemudahan dalam penanaman modal. Untuk pemberian insentif ini menjaga iklim investasi agar terjadi kemudahan, baik nanti berupa pemberian bantuan. Di sini ada Bank Jateng juga hadir, matur nuwun. Nanti juga bisa menjadi supporting untuk pemberian intensif pada pengusaha. Juga bisa berupa keringanan beban pajak, keringanan beban retribusi, juga bisa keringanan atau kemudahan fasilitas yang lain. Nah, ini insentif yang kita masukkan di sana. Tentunya dalam hal ini tidak serta-merta langsung diberikan, namun ada kajian atau telaah daripada tim. Selanjutnya kami sampaikan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu pengelolaan data perizinan penanaman modal melalui aplikasi Sirekap, di mana untuk pelaksanaan ini pendataan geospasial data perizinan, kemudian reklame, kemudian sebaran reklame, dan juga kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan perizinan. Dan pengelolaan data penting karena pelaksanaan perizinan berbasis aplikasi merupakan mandat dari pemerintah pusat yang perlu direkapitulasi setiap bulannya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pemberian jaringan aplikasi Sipoint dan pengadaan NAS server untuk memudahkan backup data, memastikan jaringan internet dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu pelayanan karena semua aplikasi berbasis online. Kemudian publikasi data dan juga informasi perizinan dan juga penanaman modal melalui media sosial, website masyarakat, dan juga memanfaatkan data informasi dari tahun ke tahun. Kami selalu upgrade data dan juga upgrade informasi untuk mendukung kegiatan kinerja kami dalam melayani masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya apa yang kami sampaikan